Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah TV Ar-Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan ampunan. Dan sesungguhnya ampunan Allah begitu luas, tak terbatas. Maka kemudian Ramadan hendaknya kita jadikan sebagai media untuk perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu kelompok manusia yang Nabi sebutkan bahwa dia akan merasakan manisnya iman adalah orang-orang yang begitu ingat masa lalunya, dia sangat membencinya, dan dia bencinya itu sama dengan bencinya dia ketika hendak dicampakkan ke dalam panasnya api neraka. Ketika yang mulia Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, maka kemudian tahun kedua Hijriah terjadilah namanya Perang Badar. Di Perang Badar inilah kemudian seorang yang sangat kejam terhadap agama namanya Abu Jahal meninggal dunia. Kemudian tahun ketiga Hijriah terjadinya namanya Perang Uhud. Di Perang Uhud inilah balas dendam kaum musyrikin, kaum kafir untuk menghabisi umat Islam ketika itu. Dan taktiknya adalah ada seseorang bernama Wahsy. Wahsy ini terkenal dengan seorang pembunuh bayaran. Ini profesinya pembunuh. Dan itu memang hari-hariannya seperti itu. Ketika ada orang, ya Wahsy, wahai Wahsy, tolong saya disakiti, dihina, direndahkan. Kemudian Wahsy mengatakan, siap, saya akan bunuh orang itu. Berapa engkau berani bayar? Dia katakan, sekian ekor onta, sekian ekor onta. Apa kata dia? Siap, hari ini juga kepala orang itu akan kupenggal, kuantarkan kepadamu. Ini Wahsy. Maka kemudian kaum kufar menyewa Wahsy inilah untuk membunuh yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah pertempuran yang namanya Perang Uhud. Kemudian begitu Perang Uhud berkecamuk luar biasa, Wahsy ini ingat cuma satu misinya, membunuh Nabi. Bergerak, dia berjalan sampai kemudian ketika debu berhamburan, pedang sambar menyambar, Wahsy ini berhasil merapat mendekati yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dekat dengan Nabi, tombaknya dia siapkan, dia tarik, kemudian hendak dia hempaskan, lepaskan lurus dengan dada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata di situ ada sahabat Nabi yang juga langsung paman Nabi, dialah bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah pun melihat tombak hendak melayang mengenai Nabi, dia pun melompat sekuat tenaga, dia hadang dengan dadanya. Tombak pun das lurus tembus ke belakang, terjatuhlah Hamzah bersimbah darah. Kenapa Hamzah bisa berani mempertaruhkan nyawanya? Dia telah merasakan iman dalam dirinya. Lalu kemudian di Jabal Uhud itulah Hamzah dimakamkan bersama para syuhada yang lainnya. Kemudian singkat cerita jamaah Rahman TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahun ke-8 Hijriah, 8 Hijriah, kemudian Fathu Makkah terjadi. Begitu Fathu Makkah terjadi, Wahsy ini ternyata dia dapat hidayah, dia masuk Islam. Rasulullah meninggal dunia, digantikan Abu Bakar. Di zaman Abu Bakar terjadi 3 peristiwa besar yang terkenal. Yang pertama, adanya nabi palsu. Yang kedua, orang-orang yang enggan membayar zakat. Yang ketiga, orang-orang murtad. Kemudian Abu Bakar membentuk tim pasukan untuk memberantas 3 kelompok ini. Di antara pasukannya adalah bernama Wahsy. Wahsy pun berangkat. Apa dalam benaknya Wahsy? Tidak ada satupun yang bisa membunuh Musailamah Al-Kadzab, sang nabi palsu itu, kecuali aku. Berangkatlah dia berperang. Begitu perang pun berkecamuk luar biasa, pedang sambar menyambar, Wahsy pun berhasil merapat berdampingan dengan Musailamah Al-Kadzab. Tombaknya pun dia siapkan dengan yakin dan penuh dengan jihad. Dia pun lepaskan tombaknya, lurus dengan dadanya Musailamah Al-Kadzab. Dia pun jatuh bersimbah darah. Akhirnya apa? Wahsy pulang ke Madinah.
sampai di Madinah. Apa kata beliau? Wahai Abu Bakar, dengan tombak ini, kata beliau, saya telah membunuh orang terbaik dalam agama ini. Dialah Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan dengan tombak ini juga, wahai Abu Bakar, aku telah membunuh orang terjahat di dunia ini. Dialah Musailamah Al-Kadzdzab. Subhanallah. Wahsy merasakan nikmatnya bersama iman. Kenapa demikian? Dia membenci keburukan masa lalunya sama dengan bencinya dia ketika hendak dicampakkan ke dalam panasnya api neraka. Semoga ini semua jadi pelajaran buat kita semua. Mari sama-sama kita kuatkan tekad kita, ciptakan semangat kita untuk tidak menyia-nyiakan Ramadan, menguatkan iman, meraih kebaikan, dan prinsipnya adalah bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir buat kita semua. Maka jangan disia-siakan. Selamat beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melimpah damainya ku rasakan. Ramadan bulan Al-Quran mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selalu.